Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah dan teman-teman yang melihat atau mendengar siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Yasin. Kita sudah sampaikan kemarin salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan binatang ternak yang bisa dinikmati berbagai manfaat, baik berupa daging sebagai tunggangan, sebagai minuman yang berupa susu. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang dekat dengan kita, ya. Tapi sebagian manusia ada yang mengambil sembahan selain Allah, yang mereka bahkan sebenarnya dari sisi logika tidak masuk akal, karena Tuhannya itu dia jaga, ya. Padahal mestinya Tuhan yang menjaga dia, ya. Tapi dia jaga, ya. Makanya disampaikan oleh Allah agar Rasulullah SAW tidak bersedih hati terhadap orang-orang seperti ini. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-77 surat Yasin. Ayat ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia memperhatikan bagaimana kami menciptakan dia dari setetes mani, nutfah, lalu tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata atau musuh yang nyata. Nah, ini kita perhatikan bagaimana Allah mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang dia tahu, ya, yaitu setetes mani, ya. Dan setetes mani ini, ya, hal yang tidak bisa terbantahkan bahwa dari situlah dia diciptakan. Kalau ovum atau sel telur itu nggak kelihatan, ya, nggak begitu terlihat. Memang nggak kelihatan lah, ya. Sehingga manusia tidak digambarkan dari situ. Tetapi kalau pancaran air mani, ya, itu terlihat, dan manusia yakin bahwa kalau tidak ada air mani, tidak mungkin terjadi ada janin, ada bayi di perut seorang wanita. Ya. Makanya digambarkan oleh Allah bahwa manusia itu ya memang dari mani, gitu.
nutfah. Ya. Ini harus saya sampaikan ya, karena memang di sini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nutfah. Ya. Kalau di ayat yang lain, nutfah yang ditaruh di mana? Fi qararim makin, dalam rahim yang kuat. Ya. Ya. Di ayat lain juga disebutkan banyak hal tentang proses penciptaan manusia. Di surat Al-Mu'minin juga disebutkan ya. Ya. Dari nutfah jadi alaqah menjadi mudghah, kemudian menjadi izoma. Ada berapa tahap. Ya. Jadi dari air yang hina ini, yang hanya beberapa tetes ini manusia ya menjadi dirinya sekarang. Kenapa digambarkan seperti itu? Supaya manusia yakin bahwa dia dari tidak ada loh. Dari tidak ada, dari sama sekali nggak ada di dunia ini lalu ada. Itu dari tetesan-tetesan air yang hina ini, mani namanya. Ya, nutfah. Tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata kepada Rabb. Tadinya dia nggak ada, lalu dia menjadi penantang yang nyata. Banyak bentuk-bentuk penantangannya tuh banyak, penantang dan penentang, sama juga dia. Beda gak tuh dari sisi bahasa? Mungkin beda ya. Tapi intinya menolak. Salah satu penolakannya adalah nggak mungkin saya bisa hidup lagi, itu dia masalah. Tidak mungkin saya bisa hidup lagi lalu diminta pertanggungjawabannya apakah saya beramal soleh atau tidak gitu. Itu maksudnya. Jadi luar biasa manusia ini dari yang tidak ada lalu menjadi ada, lalu jadi penantang. Ya. Padahal kan jauh betul ya, dari mani sampai sosok manusia itu jauh sekali itu perbedaan. Ya. Sangat jauh ya, dari ya cuma tetesan air menjadi bentuknya luar biasa. Sekarang ya coba kalau kita pegang nih ya, tangan kita pegang, dada kita pegang, muka dan sebagainya kita pegang, itu jauh benar dari tetes cairan itu. Mata kita pegang, bagaimana fungsinya yang luar biasa ya. Lidah nih, ngomong nih kita nih. Ya, berbagai rasa bisa kita kecap di sini ya. Ya. Hidung pun begitu, bermacam jenis bau bisa kita rasakan. Coba bayangkan, jauh sekali dari tetesan air menjadi badan bentuk kita sekarang. Pagi-pagi kita mendengar ya, ada burung, ayam dan sebagainya, jangkrik yang luar biasa itu pendengaran. Ya, sangat jauh. Menantang dia sama Rob. Nggak mungkin. Mual mungkin lah kita bakal hidup lagi setelah mati. Dia nggak yakin, padahal dia yakin bahwa dirinya hidup setelah nggak ada apa-apa dia. Sebelumnya kan nggak ada apa-apa. Ya. Fa'idha huwa khasimum mubin, menjadi penentang yang nyata. Masya Allah. Makanya kalau kita mungkin suatu saat bergerak menuju maksiat, kita ingat tuh raba-raba aja tuh badan kita. Ini dulu nggak ada apa-apa ini kita. Sekarang ada yang keras, kepala dilindungi oleh otak tulang kepala, tulang yang melindungi otak yang luar biasa, yang bisa berpikir sampai membuat gunung, membuat gedung-gedung pencakar langit ratusan meter. Jadi otak manusia kan luar biasa, bisa menyelam. Ya, dia nggak kayak ikan bisa menyelam kemana-mana, pakai kapal selam dia bisa.
Dia tidak seperti burung, dia pakai pesawat terbang bahkan lebih canggih dari burung, dia pakai roket naik ke atas bulan. Jadi luar biasa kemampuan manusia. Makanya ketika kita bergerak ataupun mau mendekati kemaksiatan, coba raba-raba aja tuh, pegang-pegang dah tuh kalau perlu. Ya, ini juga nih tangan ini punya luar biasa nih, punya daya meraba yang tinggi ya, rabaan ini. Makanya orang buta tuh kalau ini pakai meraba itu biar lihat. Ya. Belum lagi ada jenis, kalau bahasa IPA nih ya, ada otot polos, ada otot luri. Kalau otot polos itu kerjanya tidak kita sadari, misalnya lambung, usus, ya, hati. Kalau otot luri itu seperti ini nih, di lengan nih ya, kerjanya kita sadari, ya saya mau ngambil buku ini, saya mau garuk-garuk nih, saya mau melangkah kaki bergerak deh gitu. Tapi yang namanya paru-paru itu bergerak terus. Ya, kita bisa gak menarik nafas sekarang nih? Narik nafas bisa ya. Tapi pada kenyataannya nggak pernah kita bisa mengontrol paru-paru, dia bekerja begitu saja. Tidur kita dia bekerja. Bayangkan kalau kita perintahkan itu kayak tangan itu. Ya, paru-paru aja sedot, keluarin, sedot, ya nggak bakal bisa tidur kita. Ya, ini yang baru-baru bangun tidur jadi ngerasain nih, kita tadinya nggak ada apa-apa tuh di tidur, bisa saja. Ya, banyaklah kejadian yang paru-parunya tidak berfungsi. Ya, hidungnya tenggorokan, banyak kejadian. Jadi Masya Allah nih, kita jauh sekali sebenarnya ya dari setetes air yang hina menjadi penentang yang nyata. Ya, sebagian dari kita ya, bukan kita. Waktu ayat selanjutnya, ayat yang ke-78 surat Yasin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka membuat perumpamaan kepada kami, ya, kepada Allah. Ya. Nanti kita beri penjelasan ya tentang perumpamaan ini. Ya. Wa nasiya khalqah, dan dia melupakan bagaimana penciptaan dia. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, dan dia berkata, bagaimana bisa ya tulang-tulang ketika sudah hancur dihidupkan? Nah, ini perilaku orang-orang yang menentang tadi. Apa yang pertama? Membuat perumpamaan kepada Allah. Macam-macam tuh. Oh, Allah itu mengatur banyak urusan, makanya dibuat patung tangannya banyak urusan. Ya, Allah itu bisa menghancurkan, dibuatlah patung yang garang itu ya, seperti monster itu, lalu dia sembah. Banyak perumpamaan. Ya, itu contoh-contoh lah perumpamaan kalau berbasis patung ya, ataupun berhala ya. Kemudian wa nasiya khalqah, dia melupakan bagaimana dia diciptakan. Dia melupakan bagaimana dia diciptakan. Termasuk bagian dari membuat perumpamaan kepada Allah itu ya. Mereka yakin, sebagian dari mereka tuh yakin bahwa Allah yang menciptakan, tapi tidak mau diatur oleh Allah tuh begitu. Biarin aja Allah yang menciptakan gitu. Tapi saya nggak mau diatur sama aturan dari Allah. Itu sama tuh, membuat perumpamaan yang buruk. Allah yang menciptakan, Allah juga yang punya hak untuk mengatur kita. Gitu.
Itu bahasanya sama dengan biarinlah saya Islam, KTP saya Islam, tapi saya mau berbuat terserah saya, gitu. Saya mau ngambil harta yang haram kan atau enggak urusan saya, biarin KTP saya kan Islam. Nanti juga saya mati diyasinin, gitu. Ya. Atau dikuburin sebagai orang muslim. Masalahnya kan ada timbangan, jangan lupa ada mizan. Dan mizan itu menentukan kita akan menjadi selamat atau sengsara selama-lamanya. Ya. Wa nasiya khalqahu, dan dia melupakan bagaimana dia diciptakan. Ya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Berkata dia, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur, ya, bisa menjadi lagi, ya. Siapa? Atau bagaimana? Ya. Ibnu Katsir itu meriwayatkan ya, satu hadis, ya, mengambil satu hadis dalam buku tafsirnya itu tentang Ubay bin Khalaf, ya. Ubay bin Khalaf itu datang kepada Nabi, ya. Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi membawa tulang yang sudah empuk, entah mungkin tulang ikan atau tulang unta atau tulang kambing yang empuk gitu ya, mungkin udah lama di tanah. Kemudian ngomong sama Muhammad SAW, Muhammad, nih coba lihat, tulangnya diremuk sama dia tuh, entah pakai batu atau pakai tangan, tulangnya diremuk, dilempar ke udara, itu menjadi serpihan-serpihan itu. Ubay bin Khalaf lanatullah, ya. Dilempar, ya. Kemudian dibilang, siapa itu yang bisa menjadikan kita lagi dari sini gitu. Ya. Kebayang oleh kita ya teman-teman, nih bagaimana Ubay bin Khalaf ini menerbangkan serpihan tulang di depan Muhammad SAW. Ya. Siapa yang bisa menghidupkan kalau udah hancur kayak gini nih, gitu. Masya Allah, ini kita kebayang ya bagaimana ya seperti kita nonton film gitu ya. Ubay bin Khalaf ini salah satu musuh Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya, Allah yang akan mematikan kamu, ya. Lalu membangkitkan kamu, kata Nabi. Lalu memasukkan kamu ke neraka. Tuh bayangkan Nabi. Sampai ngomong gitu Nabi. Allah akan mematikan kamu, satu, membangkitkan kamu, dua, memasukkan kamu ke dalam neraka. Turun ayat ini nih, ayat surat Yasin 77, 78 terus ke bawah. Ya, ini salah satu apa? Asbabun nuzul, ya. Tapi bukan berarti ayat ini hanya untuk Ubay bin Khalaf saja, bukan. Karena ada orang-orang yang terus, ya, mungkin hingga hari kiamat, yang meragukan kebangkitan manusia. Kalau sudah ragu, dia tidak percaya. Kalau dia tidak percaya, dia timbul rasa-rasa jahiliyah dia ada. Sifat-sifat jahiliyah dia timbul karena tidak yakin bakal dibangkitkan. Kita tidak yakin bahkan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita, ya, umur kita, karena tidak yakin akhirnya dia melakukan yang nggak benar. Gitu. Jadi betul keimanan kepada akhirat, keimanan kepada
yaumul ba'ats, sesuatu hari di mana kita dibangkitkan, itu menguatkan iman kita, menguatkan akhlak kita, menguatkan amal kita, bahwa kita akan dibangkitkan. Sederhananya adalah kita tidak yakin tidak dibangkitkan, ya. Kita tidak yakin akan dibangkitkan, tapi kita yakin kita hidup setelah sesuatu yang mati, ya. Gak ada harganya. Nutfah tadi, setetes air yang hina tadi, mani. Jadi mudah bagi Allah itu membangkitkan lagi manusia. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-79. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkan, ya, tadi tulang-tulang yang sudah berserakan hancur lebur itu, ya, adalah yang menghidupkannya pertama kali pertama, yaitu Allah. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan maha mengetahui, alim. Katakanlah begitu, maksudnya Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan kepada mereka bahwa yang membangkitkan nanti adalah yang menciptakan kamu pertama kali. Siapa? Allah. Ya. Yang menciptakan kamu awal pertama kali, itulah yang membangkitkan. Dan dia, ya, segala sesuatu dia ciptakan, dan dia maha mengetahui. Itu seperti yang hadis tadi, ya, tentang Ubay bin Khalaf yang menyatakan begitu. Ya, kamu akan dimatikan, kamu akan dibangkitkan, kamu bakal dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.